dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang dahsyat di tempat ini. Haleluya. Bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Percaya katakan amin. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat dalam hidup kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sama-sama. Banyaklah yang kau lakukan, Aku ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku ya Tuhanku. Haleluya. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak
bagiku, ya Tuhanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi. Hey. Haleluya. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan, Raja Maha Besar untuk selama-lamanya. Haleluya. Lebih lagi, come on. Bertepuk tangan lebih lagi umat Tuhan. Mari nyanyi sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Amin. Tuhan Raja Maha Besar, Yes. mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersama singer katakan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini. Come on. Dia pencipta dunia ini. Sing. Yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah. Dengan bersuka bernyanyilah, yang patut keselamatan pujinya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya. Sekali lagi tanpa musik, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat di dalammu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Yang kami tahu Tuhan yang kami sembah bukan hanya Tuhan yang besar, tapi Engkau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami, yang melakukan banyak perkara ajaib di hidup kami. Dan kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ini hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menyembah. Sama-sama katakan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Lagi dari awal katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan
di sepanjang hidupku. Amin. Dari segalanya yang kau janjikan, telah kau genapi bagi. Katakan banyak yang Tuhan buat dalam hidup. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Saya rindu umat Tuhan sendiri, katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi umat Tuhan dari awal katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus. Telah Kau genapi, mari bersama-sama. Banyak yang Tuhan buat. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat Itu yang kami alami sampai hari ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur. Ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sekali lagi saya rindu umat Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat. Amin. Kami rasakan Tuhan kasih kebaikan. Terus umat Tuhan sendiri sambil angkat tanganmu katakan banyak. Banyaklah yang telah Kau. Ku mau bersyukur. Ini nyanyian syukur umat-Mu ya Tuhan. Bersama singer. Angkat suara yang terbaik. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. bahkan sampai detik ini Tuhan melimpahkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku dapat membalas. Haleluya. Ku sembah Yesus selamanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Banyaklah Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Amin. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Sekali lagi bersama-sama. Tuhan Engkau dengar Tuhan. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus
pribadi yang menikmati kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kau hanya mengangkat tanganmu, berkata terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Tuhan yang mencukupkan setiap gerejanya sampai hari ini. Kami tak dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan. Selain kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Mari bersyukur. Bebaskan roh kita sembari. Terima kasih. Rasakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sempurna, Tuhan Yesus. Haleluya. Yaralaba syatakaralaba yaralaba haralaba 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 syaralaba syaralaba. Rasakan kasih Tuhan. Setiap kami bangun pagi ya Tuhan, kami rasakan anugerah-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Kan Kau gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke padang yang berumput hijau. Kau yang menenangkan jiwa kami. Kau yang membimbing kami ke air yang tenang dan menyegarkan jiwa kami. Itu lebih dari cukup ya Tuhan Yesus. Itu lebih dari cukup Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Mari rasakan kasih Tuhan lebih lagi mengalir saat ini. Rasakan kebaikan Tuhan menjamah setiap kita. Kau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami hanya mau katakan kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri katakan, ku bersyukur Bapa. Tiada kata yang kami persembahkan selain terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan kasih. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terus umat Tuhan bersama singar katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang kami terima sampai hari ini. Terlalu banyak berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami.
bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi bersama kamu. Ku bersyukur Bapa. Mari nyanyikan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kami bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi saya rindu umat Tuhan bersama-sama katakan. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih ku bersyukur oh Tuhan, ku bersyukur. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang memberkati kita berlimpah-limpah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorak haleluya, haleluya. Umat yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan di momen yang indah ini kita akan sama-sama menyaksikan performance tarian yang luar biasa. Kami persilakan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa.
生命之中的力量，完全都来自耶稣。他从不曾离弃过我，他的心是保护我。我呼喊，我仰望耶稣基督。奇妙造物者，你满有权柄，任何情况下一直释放我，将我的生命交在你手中，我必不动摇，直到永远。Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menjagaku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. 奇妙造物者，你满有权柄，任何情况下一直释放我，将我的生命交在你手中，我必不动摇，直到永远。tak akan goyah selamanya，我必不动摇，直到永远。tak akan goyah selamanya. Dengan tepuk tangan yang luar biasa, haleluya. Segala suku kaum bahasa menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sambil makin berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Dengan ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di bulan yang kedua di tahun 2026 ini Tuhan, kami percaya walaupun masih awal, kami perlu berjalan bersama-Mu Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu, setiap kami semua, pengerja jemaat, semua perlu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami serahkan semua perencanaan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari yang sepakat kita katakan, amin, shalom, thank you. Dikirain gak ada orang, gelap. Kalau udah tua, lihat yang gelap tuh kelihatan poek. Oke, thank you Pak Henry yang sudah memberikan kesempatan terus bagi saya. Nah saudara, saya ingin bagikan tentang tahun 2026. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, bahwa kalau kita lihat bahwa tahun baru mungkin penuh ketidakpastian kehidupan kita. Tahun depan kita kadang-kadang bingung, tahun ini kita bingung ke depan mau ngapain. Penuh dengan ketidakpastian. Apalagi kemarin bisa hujan berapa hari, terus hujan. Pasti semuanya ngendok di imam, betul? Ya ini saudara dikatakan, tetapi ingat Tuhan yang menyertai kita tidak pernah berubah. Amin. Kita harus tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah penyayang, Dia adalah Allah yang selalu menyertai setiap kita. Apalagi kalau saudara tahu dalam 1 Korintus 3, ingat bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, kepunyaan Tuhan. Amin. Tubuh kita adalah bait Allah loh. Gak sembarang ini. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Berarti selalu ada dalam hadirat Tuhan sebenarnya. Ini yang perlu saudara mulai tahu saudara. Dikatakan jangan biarkan, yang penting saudara untuk melangkah ke depan. Jangan biarkan trauma masa lalu menghalangi langkah iman di tahun ini. Ingat. Trauma, kehidupan, kegagalan, jangan sampai menghalangi berkat di depan masih banyak kalau kita bersama Tuhan. Amin. Ini yang saudara perlu mulai tangkap. Dikatakan bahwa tetapi merupakan kesempatan untuk memulai hidup lebih dekat dengan Tuhan. Ingat tahun ini tahun goncangan. Ke depan gak tahu, emas naik terus ya. Ditungguan naik turun, irata turun-turun saudara. Nah ini saudara, makanya saudara perlu tuntunan Tuhan. Perlu lebih dekat dengan Tuhan. Nggak ada lagi. Di tahun-tahun sekarang apalagi kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini memang posisi bahwa disebutkan adalah masa yang sukar. Masa yang tidak bisa diprediksi. Masa yang penuh dengan kesesakan. Makanya saudara saya dapatkan tadi sebelum ibadah, sebelum naik saya dapatkan Maliaki 3 ayat 18. Dikatakan bahwa maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Maliaki 3 ayat 18, kalau bisa ditayangkan bagus. Tolong multimedia. Soalnya ini ayat pewahyuan lagi nyembah saudara. Di awal tahun ini bahwa ada sesuatu hal yang Tuhan mau nyatakan. Bahwa di dalam Maliaki 3 dikatakan, maka kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang benar apa sih? Percaya Yesus, amin. Saudara percaya Yesus, saudara bersih hatinya, amin. Saudara gak ada kepahitan semua, amin. Ada dikit, tetap gak bisa saudara. Orang benar dan orang fasik, orang benar adalah orang yang akan menerima perbedaan yang dari Tuhan. Orang fasik itu artinya apa sih? Orang yang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman. Itu loh orang fasik. Orang yang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Malah kadang-kadang gak percaya sama firman Tuhan. Itu orang fasik saudara. Makanya saudara perlu di sini dengan jelas akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah. Dikatakan beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Orang yang beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, serius cari Tuhan. Dan yang orang cuma datang ke gereja melakukan kewajiban. Itu beda. Kalau orang yang sungguh-sungguh mencari Allah, dia akan bergairah. Mempersembahkan segala sesuatu the best. Amin. Ini yang sudah perlu tangkap. Dikatakan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan orang yang beribadah kepada Allah. Dan yang tidak beribadah kepada Allah. Kesini tujuannya apa? Ini perlu cek. Ya dari pagi saya nyindirin terus jemaat loh. Nyingsionan terus jemaat saudara. Ya ini perlu. Supaya setiap kita mulai lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kita perlu beribadah itu apa? Datang serius nyembah Tuhan. Melakukan semua apa yang Tuhan mau, perintah-perintahnya. Perintahnya gampang loh. Cuman disuruh apa? Mengasihi musuhmu. Kalau saudara bisa mengasihi musuhmu, pasti bisa mengasihi semua orang. Betul? Karena itu paling hesetnya musuh. Pika sebelen, pitonjoken saudara. Ya, nggak mungkin musuh disayangan. Ada nggak musuh yang disayang? Oh, anu aya yang dilenot. Nah ini saudara, makanya di sini akan ada perbedaan kata Tuhan. Di tahun 2026 ini Tuhan berjanji, aku akan berjalan bersamamu. Semua masalah mungkin ada, tetapi Tuhan akan berjalan bersama kita. Makanya saudara di dalam mengawali tahun 2026, multimedia tolong di next aja ya. Saya ketinggalan ini. Oke ya. Dikatakan ulangan 11 dan 12 dikatakan bahwa Tuhan akan bawa kita loh ke suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Ke suatu negeri, puji Tuhan, di jam ketiga Pak nggak ada yang tidur. Jam kedua saya gogorowakan ayawin usare. Jemaat. Kalau dilihat kan tenaga saya gede gak? Gede. Tapi tetap tidur dia. Mungkin lagi penyembahan saudara. Nah ini saudara dikatakan bahwa Tuhan ini akan bawa orang benar. Masuk ke suatu negeri dikatakan yang dipelihara. Kalau saudara suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan berarti ada Tuhannya enggak? Ada Tuhannya lah. Negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Pertama pasti ada Tuhannya. Betul? Negeri yang dipelihara Tuhan pasti dijaga oleh Tuhan. Dirawat oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu mengawasi dikatakan. Dan di situ mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Ingat dari awal sampai akhir tahun. Wow. Ini saudara perlu saudara pegang. Untuk menjalani tahun 2026 ini saudara perlu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berjanji. saya namanya Kiong, dibawa ke suatu negeri. Ke negeri orang kata Tuhan. Wow, enak gak? Enak saudara. Sesuatu negeri yang seperti di Taman Eden. Ingat saudara, berkat Taman Eden itu harus terjadi bagi anak-anak Tuhan loh. Tahu gak berkat Taman Eden? Begitu bangun tidur Adam dan Hawa langsung petik buah. Tidak mengusahakannya, kerja cuma mengusaha merawat. Merawat, berkatnya turun terus. Itu negeri yang dipelihara Tuhan. Amin. Ngomong berkat mah hejo kawan lagi. Ya, nah saudara, dikatakan bahwa dalam Wahyu 3 ayat 7, next slide, dikatakan bahwa dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yaitu Allah, yang benar yaitu Tuhan juga, dan yang memegang kunci Daud yaitu Tuhan, dan dikatakan bahwa apabila Tuhan sudah buka, wow, Tuhan mau bukain buat saudara di tahun 2026 ini, Tuhan mau buka kepada orang benar. Dikatakan Tuhan akan buka, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Kalau Tuhan buka, siapa yang mau tutup? Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan tutup, saha norek muka.
Mau pendeta, mau gembala, mau siapapun juga nggak bisa ada yang buka. Kecuali Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Makanya dikatakan bahwa apabila Tuhan ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya, saudara. Ada beberapa hal, 3 hal yang Tuhan ingatkan bagaimana supaya sikap kita berjalan di tahun 2026 ini supaya berjalan bersama Tuhan. Yang pertama saudara, dikatakan bahwa ayo, Amsal 16 dikatakan ayat 3, serahkanlah perencanaanmu kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksana segala rencanamu. Serahkan rencanamu, saudara boleh punya rancangan, punya keinginan, punya apa. Tetapi mulai belajar berserah sama Tuhan. Serahkan. Apalagi dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kadang-kadang setiap kita cuma bisa percaya. Percayanya di mulut saudara. Percaya Yesus sanggup. Percaya saya mah. Tapi masalah di depan percaya lagi enggak? Enggak kadang-kadang. Betul? Percaya di mulut. Kalau namanya percaya, saudara mulai serahkan. Percaya Tuhan. Serahkan semua masalah hidupku ke dalam tanganmu. Saya percaya Tuhan yang buka jalan. Amin. Ini yang namanya berserah. Ciri-ciri orang yang berserah apa? Mukanya berseri-seri, ente stres. Kadang-kadang kita berserah tapi bengetnya juga gitu. Benget perang saudara. Ya benar gak? Can beres ya benget. Saudara maaf. Saudara kalau lihat orang, lihat binatang pun, lihat anjing dari mukanya loh. Sorry ya, bukan nyamain sama saudara, bukan. Maksudnya gini, anjing galak bisa kelihatan dari mukanya enggak? Coba lihat Doberman, bengetnya galak gitu, wah kelihatan. Coba Chihuahua, dilihat lucu. Saudara berani pegang. Makanya sama dengan orang, saudara bukan nyamain dengan binatang. Tapi kurang lebih sama, kalau orang stres kelihatan enggak? Bengetnya kesemek yuk. Benget perang saudara. Tapi kalau muka yang berserah itu beda, ada sukacita. Haleluya. Padahal masalah banyak. Itu saudara. Sesuatu hal yang saudara mulai perlu tangkap. Saya mah gampang lihat jemaat Tuhan saudara. Dilihat cukup dari mukanya. Betul. Muka kesemek jeung muka semangka beda saudara. Kalau banget nasi gas kesemek. Lagi stres saudara. Amin. Jangan diaminin. Nah ini saudara, makanya serahkanlah karena Tuhan serahin ke gua loh. Bebanmu bawa ke Tuhan. Percaya aku sanggup melakukan segalanya. Kalau saudara udah menyerahkan itu beda. Saudara akan tenang. Enjoy. Betul? Ya, contohnya gini saudara. Kalau saudara punya sesuatu, misalkan contoh ke Pak Prabowo, saudara kenal. Saudara ada masalah tentang hukum atau tentang apa. Saudara bilang Prabowo udah serahin ke gua. Saudara percaya gak? Saudara ikut stres gak? Enggak lah, ada kumaha Pak Prabowo. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, kata Tuhan serahkan kepadaku. Mukamu jangan kayak dilipat 8. Mulai berseri di dalam Tuhan. Amin. Ini penting saudara. Karena seringkali saya mendapatkan bahwa setiap orang tuh gitu. Untuk percaya, tapi untuk menyerahkan masalahmu masih ditanggung oleh sendiri. Masalahmu bukan dilepaskan kepada Tuhan. Ingat saudara, kalau saudara lihat saya seringkali ngomong kalau saudara jadi saya, mau ada jadi pendeta, pasti jadi pendekar saudara. Betul gak? Bangkrut udah, anak meninggal udah, rumah mau jadi pendeta. Ngeri. Betul? Gak akan kelihatan kayak orang banyak duit ya. Inilah saudara. Ini jadi satu hal gambaran. Saya semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan yang pelihara hidupku. Amin. Ini saudara. Nah saudara, dikatakan arti serahkan itu artinya gini. Serahkanlah hidupmu artinya perjalananmu ke dalam tangan Tuhan. Arah hidupmu kepada Tuhan. Semuanya diserahkan. Manusia boleh memikirkan rencana tapi arah langkah yaitu Tuhan yang menentukan. Amin. Kita boleh punya rancangan kalau kata Tuhan belum tahun ini Kiong tenang. Tahun depan pasti terjadi. Tenang aja gimana Tuhan. Enjoy. Gak usah ikut stres. Kadang-kadang target kita yang membuat kita stres. Betul gak? Kudu bulan iya. Bulan depan juga sanggup kok Tuhan. Bisa ganti 2 kali lipat berkat buat kita bisa gak? Sangat bisa. 1 hari pun sanggup. Saya tadi pagi juga bersaksi sama setiap jemaat Tuhan. Waktu itu saya punya motor saudara. Tahun 2023 saya kunjungan Desember Natalan saudara. Tahu-tahu motor saya itu suka pengen berhenti di jalan saudara. Capeun. Mogok. Lagi ke Natalan. Tepoga-pogu eureun kajian tinggi si tajongan anger we. Cicing wae. Kalau kuda mah lebih gampang ya. Dicit langsung jalan. Ini gak mau jalan. Untung ada yang nganter, ada yang ngedorong anak muda sampai ke rumah. Nah di situ tahun Desember, begitu bulan Desember 2023, di awal bulan 2 kalau gak salah, 2024, saya ngobrol sama Hani, istri saya. Mih, motor teh kudu diganti juga. Ini Aerox motor saya saudara. Gesok hayang eureun di jalan juga. Hayang diganti ku NMAX Saya cuma ngomong gitu loh. Oh ya udah nanti kita nabung, kita taruh. Karena kita ada banyak alokasi uang. Kita nabung, kita kumpulin. Nanti kalau udah dapat duit kita beli. Cengli dong, ngapain ngutang, banyak pendeta ngutang. Betul? Kayak boga duit beli. Jadi nyantai, gak stres saudara. Itu prinsip kita. Makanya di situ baru 2 minggu. Tahu-tahu ada orang telepon. Padahal saya gak ngomong ke siapapun juga. Saya cuma ngomong sama istri saya dan malaikat Tuhan. Tahu-tahu 2 minggu ada yang telepon, Kiong. Tuhan ngomong sama saya. Hah? Ngomong naon? Ngomong kamu perlu motor, keren gak? Mengerikan kata saya tuh, jeli Tuhan panjang. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak kurang mendengar. Kadang-kadang kita yang torek saudara ya. Tuhan mah gak pernah torek. Ya ini, begitu saya ngomong, tahu-tahu dia, cici saya ngomong gini, Kyong, Tuhan ngomong sama saya gak pernah ngomong. Dia ngomong, dengar dari Tuhan, kamu perlu motor. Motor naon? Motor ADV pertama. Bukan, sorry. Motor NMAX, keren gak? Tuhan dahsyat, percis mereknya. Dan juga bukan motor NMAX yang sering pengen berhenti saudara, motor anyar. Keren gak? Keren Tuhan kita. Makanya saudara jangan pernah ragu sama Tuhanmu. Amin. Ini kenyataan nanti sekali waktu kalau diundang lagi saya pakai motor NMAX saudara. Supaya percaya kami. Kadang-kadang orang gak percaya saudara. Nah ini makanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jangan ngutang. Ingat kalau udah waktunya Tuhan akan tepati semuanya. Amin. Sering kali saya terjadi begitu saya berserah, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kumaha Tuhan, ingat jangan pinjem duit kiri kanan. Percaya hidupku milik Tuhan. Percaya saudara, saya pernah dagang dulu. Dulu kiri kanan tambah habis. Begitu saya ngandalkan Tuhan. Sekarang pengen motor, dikasih motor. Malah ditambahin lagi 1 saudara. Aduh Tuhan, saya tuh cuma minta hiji diberi 2. Tuhan itu suka dilebihin saudara. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Maka itu saudara, ayo mulai. Mungkin memang keadaan menakutkan saudara. Tetapi mulailah percaya kepadanya dan serahkan semua permasalahanmu kepada Tuhan. Di tahun 2026 saya percaya kalau saudara belajar menyerahkan. Saudara akan mengalami terobosan dan karya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Karena Tuhan rindu, saudara akan dibawa masuk ke dalam negeri yang dipelihara Tuhan. Yaitu ada Tuhannya yang dirawat Tuhan. Amin. Nah ini saudara, makanya ada next slide dikatakan hari ini aku memilih berserah sebab rancangan Tuhan selalu lebih indah dari rencanaku. Betul gak? Rencana Tuhan tuh indah.
indah daripada rencana kita. Pasti dia melakukan the best. Amin, anak-anak muda, tong stresnya. Nyantai aja, hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Nah ini saudara, dikatakan, nah yang pertama Tuhan ingatkan, ayo. Saudara punya perencanaan, punya rancangan, serahkanlah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa berjalan di tahun 2020 ini bersama Tuhan. Yang kedua, saudara perlu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Amin. Kita sering dengarkan firman ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kenapa enggak? Firman-Mu jadi lampu senter bagi kakiku. Pelita. Berbicara pelita, berbicara cuman jangkauannya kecil. Satu langkah, poek tadi itu. Tadi aja saya lihat saudara dikilain gak ada jemaat saudara. Waktu dipoek. Alah ya usaha saha. Ya pelita itu sama saudara. Cuman sejangkauan mata kita gak bisa lihat ke depan. Tujuannya apa? Kenapa pelita? Supaya saudara setiap langkahmu mengandalkan Tuhan. Amin. Yaitu firman Tuhan selalu dibaca menjadi dasar dalam hidupmu. Itu pelita. Oh cuman segini, baca lagi, segitu lagi, baca lagi saudara. Cuman itu. Makanya firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ternyata saudara arti kata pelita ini penerangan, nur. Nur atau api dikatakan. Ternyata kalau saudara berjalan dalam pelitanya Tuhan, dalam firman Tuhan, ada satu spirit yang membara dalam emosimu, dalam semangatmu. Ciri-ciri orang yang berjalan dalam firman Tuhan, dia akan selalu bersemangat. Wow, semangat, gak patah semangat. Itu ciri-ciri, makanya disebut nur. Api yang membara ada di dalam kehidupan kita. Makanya saudara lihat saya gak pernah loyo. Walaupun lagi demam. Tetap exciting. Amin. Karena ada pelita Tuhan. Karena ada firman Tuhan dalam hidupku. Kyong tahun 2020 genep pusing. Enggak. Aku berjalan dengan firman Tuhan. Yang menuntun langkahku ke depan. Amin. Tuhan ngomong rancanganku, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ini loh, pegang firmannya. Apa yang saudara dapatkan dalam kehidupanmu. Begitu saudara pegang, saudara akan exciting, gak pernah gitu. Lagi loyo juga semangat. Itu firman Tuhan. Nur. Dikatakan api yang membuat kita membara atau bergairah untuk menghadapi masalah kehidupanmu. Keren. Amin. Jadi kalau saudara sering baca firman, saudara akan terus bergairah, bersemangat dalam hidupmu. Itulah ciri-ciri orang yang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dalam firman Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa terang. Terang itu saudara, begitu saudara bergairah, saudara kan jadi terang loh. Lucu gak? Dikatakan bahwa terang itu ore, artinya cahaya kehidupan. Begitu saudara berjalan dalam firman Tuhan, saudara bersemangat, saudara membara, saudara akan membawa dampak bagi lingkunganmu. Artinya itu. Dikatakan terang, itu ore cahaya kehidupan. Cahaya yang akan membawa kehidupan, cahaya akan membuat orang lain bahagia, dikatakan cahaya pengajaran, cahaya kemakmuran. Wah, itu gue tahu dah si Kyong-Kyong stres dah. Punya masalah banyak tapi aneh, bersemangat terus. Apa kuncinya? Aneh, amin. Ini loh, orang banyak bertanya dan begitu mendekat sama saudara, saudara akan membawa cahaya kehidupan. Wah jangan masa stres, ya bersemangat terus dalam Tuhan. Apalagi saya yang tidak ada tekanan. Ini saudara, cahaya kehidupan. Akan ada orang yang berjalan bersama firman Tuhan.
Makanya ini perlu kita menjadikan firman itu dasar. Dasar dalam hidupmu. Jangan takut dengan keberadaan dunia. Sesar Lembang sedang terjadi. Enggak. Orang yang melekat kepadamu Tuhan tidak akan kau sia-siakan, tidak akan kau tinggalkan. Amin. Mazmur 91 langsung terjadi membuat saudara kuat. Ini firman Tuhan. Tetap bersemangat. Jadi muasieun ka Lembang. Ya ini saudara. Jadi dikatakan bahwa pentingnya kita perlu firman menjadi dasar. Dikatakan tanpa firman mungkin hidup kerohanian kita akan tersesat. Betul gak? Kita akan terombang ambing. Kita gak akan kuat dalam menghadapi masalah. Dikatakan keputusan kita bisa menjadi keliru tanpa firman Tuhan. Mungkin bisa keluar daripada kehendak Tuhan. Dikatakan lagi dengan firman Tuhan arah hidup kita jelas dan melangkah dengan pasti. Maka itu saudara perlu mulai membangun kehidupanmu dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Tunduhun kabeh. Amin. Ya, yang ketiga saudara hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini, untuk di tahun 2026 ini saudara Galatia 5 ayat 25 dikatakan jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga hidup dipimpin oleh Roh. Artinya hidup oleh Roh artinya saudara mengatur jiwa kita kepada yang menghasilkan sesuai dengan firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia akan selaras hidupnya berjalan dengan firman Tuhan. Tidak akan bertentangan, betul? Tong nipu, mau nipu. Saudara. Jangan membunuh, tidak akan membunuh. Sesuai, ampuni saudaramu mengampuni. Ini penting saudara. Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Bukan lagi kekuatan pikiran kita, tapi Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Amin. Amin. Udah, mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Yuk, tahun 2026 kita percaya Tuhan akan bawa kita ke negeri yang dipelihara Tuhan. Jadilah orang benar yang selalu menyerahkan semua rancanganmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Jadikan firman Tuhan itu dasar untuk kita melangkah. Setiap hari kita melangkah bersama firman Tuhan. Ketiga, hidup dipimpin oleh Roh. Tiap hari doa, pujian, penyembahan, tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Amin. Yuk, saya panggilkan para pemusik atau saya main musik sendiri. Jika na sare ganjang-ganjang deh si kokyong-kyong kot mah. Masih 12 menit, takut ngaco soalnya tadi pagi ngaco. Ini bener ngaco. Jadi saya stop. Oke, para pemusik dan WL Rapture semua diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kayaknya dia gak senang balik Pak Henry. Pemusik pengen nginep di sini. Yuk. Angkat pujian tadi. Ajaib kau Tuhan. Penuh kuasa. Sanggup pulihkan. Daanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selalu. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Ketiga, sanggup pulihkan keadaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah Tuhan. Tak akan goyah. Sekali lagi ajaib kau Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan. Penuh kuasa. Sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup pulihkan kami Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan
2026 kalau kami berjalan bersama Tuhan kami nggak akan goyah. Kami percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Yes. Sebab kami mau menyerahkan semua permasalahan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap jemaatmu Tuhan yang mendengarkan. Di ibadah ketiga ini Tuhan kami percaya Kau akan membawa kami masuk ke dalam negeri yang dipelihara Tuhan. Yang matamu akan mengawasi kami dari awal tahun sampai akhir tahun. Kami pegang janji firman-Mu terjadi bagi setiap kami. Saudaraku, seperti firman Tuhan, marilah lebih sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah salah satu standar. Supaya terobosan demi terobosan terjadi. Dan jangan takut ke depan. Kehidupanmu ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan keadaan tanganmu. Tetapi tangan Tuhan. Hidupmu ada di dalam rancangannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah urapan kuasa hadirat Tuhan menyertai setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang sepakat kita katakan. Amin. God bless you. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat ibadah ketiga. Banyak hal yang telah kami dengar, banyak nasihat yang telah kami dengar. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan yang baru di tengah dunia, di tengah keadaan hari-hari ini yang tidak mudah untuk kami jalani. Tetapi firman Tuhan siang hari ini kami boleh dengar, yang memberikan kami tuntunan apa yang harus kami lakukan nanti untuk menjalani hari-hari di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah dilepaskan buat kami semua. Kami mengangkat tangan kami berdoa menopang untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Herjanto yang telah menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Tuhan, mari berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, di dalam segala kegiatan aktivitasnya, kesehariannya. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan lindungi hamba-Mu. Di dalam pelayanannya juga Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Lewat setiap pelayanannya banyak orang boleh mendengar kabar tentang keselamatan. Tuhan, kami juga menopang untuk hamba-Mu, juga berkati jemaat yang digembalakannya di UIC. Tuhan berkati ya Tuhan. Amin. Lewat setiap penggembalaannya, kami percaya jemaat di sana juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan pelihara, Tuhan jagai hamba-Mu berserta dengan istri dan anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan siang hari ini kami juga berdoa untuk semua para pemimpin rohani kami. Untuk Pak Niko dan juga kelima wakilnya yang di Bandung. Dimanapun hamba-hamba melayani sepanjang hari ini, kami percaya ada penyertaan Tuhan di sana. Menyertai setiap perjalanan dan pelayanannya. Dalam perlindungan Tuhan sehingga dijauhkan dari mara bahaya. Dan setiap pelayanannya itu menjadi berkat buat umat-Mu ya Tuhan. Kau jagai keluarga ini, seluruh keluarga besarnya dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Juga untuk gembala di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Henry Saleh dan juga keluarga, wakilnya, Pak Suito dan juga keluarga, semua juga dalam perlindungan Tuhan, dalam pagar perlindungan Tuhan. Sehingga si jahat tidak akan pernah bisa menyentuh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan saatnya kami berdoa juga Tuhan,
untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Di tengah kesukaran, di tengah masalah yang sedang dialami bangsa ini, kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Matamu terus tertuju kepada bangsa ini ya Tuhan. Di saat bangsa ini terpuruk, justru di sanalah ada pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan akan terlebih dinyatakan lagi. Sehingga orang-orang bangsa ini boleh melihat ada campur tangan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan yang akan dialami, yang akan dilimpahkan buat bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang ada, aparat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menyertai hamba-hambamu. Tuhan memberikan hikmat apa yang harus dilakukan. Dan kami percaya ke depan nanti bangsa Indonesia, bangsa kami akan keluar dari setiap masalah, akan keluar dari setiap krisis. Bahkan Engkau akan menuntun bangsa ini untuk mengalami kesejahteraan yang lebih lagi. Tuhan berkati sekali lagi Tuhan bangsa ini. Kami percaya Tuhan pada saatnya nanti akan menyatakan kemuliaan-Mu di bangsa ini. Tuhan terima kasih dan bersyukur juga kalau sebentar kami semua jemaat-Mu akan memberikan persembahan baik secara fisik maupun virtual. Tuhan janji-Mu Engkau akan membalas berlipat kali ganda setiap umat-Mu yang memberikan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah ibadah kami siang hari ini dengan berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu aminkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, penghiburan, pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita terima berkat Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.